jumpa lagi di sidang anak-anak minggu ini. Nah, sebelum kita mulai sidang anak-anak pagi ini, yuk kita sama-sama melatih roh dengan berseru nama Tuhan dan berdoa. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu. Engkau Allah yang menyertai dan memelihara kami. Tuhan, mohon Kau berkati sidang pagi ini. Oh, berilah kami hati, oh juga telinga seorang murid yang setia mendengar firman-Mu. Bahkan melalui setiap firman yang disampaikan, boleh membawa kami menjadi anak-anak yang mengasihi Tuhan. Tuhan, terima kasih. Amin. Halo adik-adik, ketemu lagi di sidang anak-anak minggu ini. Sebentar lagi kita akan menyanyikan sebuah kidung yang berjudul Kasih Yesus. Ikutin kami berdua ya. Musik. Halo adik-adik, sebelum memasuki firman, Kak Tony mengajak adik-adik berdoa ya. Kita sama-sama nyuruh nama Tuhan yuk. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Hari ini kami bisa sidang anak-anak bersama. Tuhan, berkati setiap diri kami. Biarlah kasih-Mu menyelamatkan setiap diri kami. Oh Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan. Amin. Nah adik-adik, hari ini Kak Tony akan menceritakan tentang Petrus yang ditangkap dan dipenjarakan. Nah adik-adik, pada zaman kerajaan Herodes, ada seseorang yang bernama Rode. Dan Rode ini adalah seseorang yang mengasihi Petrus. Nah adik-adik, suatu hari Rode mendengarkan kabar yang mengerikan mengenai Raja Herodes membunuh Yakobus, saudara dari Yohanes, dengan pedang. Nah pada saat itu adik-adik, Rode dan orang-orang yang mengasihi Petrus, mereka bertanya-tanya apa sih yang akan dikerjakan oleh Raja Herodes selanjutnya. Nah adik-adik, pada satu malam ketika Rode berada di rumah majikan di mana tempat dia bekerja, dan majikan tersebut bernama Maria. Nah, Maria ini mengundang Petrus dan banyak orang Kristen untuk makan malam bersama. Nah, adik-adik, pada saat itu Petrus adalah orang yang sangat terkenal karena Petrus menceritakan mengenai Tuhan Yesus dan kasih-Nya yang menyelamatkan. Nah, tetapi juga adik-adik, banyak juga orang-orang Yahudi yang tidak senang terhadap Petrus, bahkan cerita-cerita yang Petrus sampaikan. Nah, adik-adik, malam itu Rode dan orang-orang yang mengasihi Petrus sangat bergembira karena mereka bisa mendengar cerita tentang Tuhan Yesus pada malam itu. Nah, adik-adik, ketika Rode melayani meja makan, pada saat itu tentara Romawi datang masuk ke rumah dan mereka menangkap Petrus dan untuk Petrus mau dipenjarakan. Nah pada saat itu adik-adik, Rode dan orang-orang yang mengasihi Tuhan, mereka sangat khawatir mengenai hidup Petrus. Mereka khawatir bahwa Petrus akan diadili hukuman mati. Nah adik-adik,
Namun karena itu Maria mengajak Rode dan orang-orang yang mengasihi Petrus. Maria mengajak mereka untuk berdoa. Nah, adik-adik, pada saat itu mereka berdoa dengan sepenuh hati supaya Petrus bisa dijaga oleh Tuhan. Petrus bisa diselamatkan. Nah, adik-adik, ketika mereka berdoa, ketika waktu berlalu, pada saat itu pintu di depan rumah berbunyi, tok 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 tok. Ada suara yang mengetuk, adik-adik. Nah, kira-kira pada saat itu Rode mendengar hal tersebut. Rode merasa takut karena dia berpikir bahwa dia takut tentara Romawi tersebut datang lagi ke rumah tersebut, ke rumah yang tempat mereka tempati. Nah, adik-adik, oleh karena itu Rode bertanya, siapakah di sana? Nah, dan Petrus menjawab, Petrus, kata Yesus, Petrus. Nah, pada saat itu Rode mendengar dan Rode mengenal suara tersebut. Namun Rode masih ragu-ragu dan Rode berlari kepada kerumunan orang berdoa. Dan Rode mengatakan bahwa di sana ada Petrus. Namun pada saat itu orang-orang yang sedang saat itu berdoa, mereka tercengang-cengang, bahkan mereka heran mengapa Rode mengatakan demikian. Dan bahkan salah satu dari mereka mengatakan bahwa Rode sedang mengigau, dan bahkan mereka bilang Rode melihat malaikat Petrus. Namun pada saat itu Petrus kembali mengetuk pintu, tok 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 tok. Nah, adik-adik, dan mereka kembali menyuruh Rode memeriksa pintu depan. Pada saat Rode membuka pintu, semua mereka melihat bahwa itu adalah Petrus. Dan adik-adik, pada saat itu mereka semua bingung, bahkan mereka tercengang karena Petrus bebas dari penjara. Nah, adik-adik, Raja Herodes sebenarnya sangat senang, bahkan bahagia mendengarkan cerita dari Petrus. Namun pada saat itu Raja Herodes menangkap Petrus. Bahkan Raja Herodes membuat 4 regu yang terdiri dari satu regu terdiri dari 4 orang, dan masing-masing semuanya adalah berjumlah 16 orang. Nah, adik-adik, ketika Herodes berada di dalam penjara pada saat malam hari, Petrus saat itu sedang tertidur, dan bahkan penjaga atau pengawalnya pun mereka semua tertidur. Nah, pada saat malam itu malaikat Tuhan datang kepada Petrus, dan malaikat tersebut berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Nah, pada saat itu Petrus mengikuti malaikat tersebut. Rantai yang ada di tangan Petrus dan di kaki Petrus semuanya terlepas, dan Petrus mengikuti malaikat tersebut. Awalnya Petrus mengira bahwa dia sedang mimpi, dan Petrus melewati pengawal pertama dan melewati pengawal kedua. Nah, pada saat itu Petrus terus berjalan, dan di akhir penghujung jalan tiba-tiba malaikat tersebut hilang. Dan di situ Petrus sadar bahwa dia tidak bermimpi. Nah, pada saat itu Petrus makanya Petrus kembali ke rumah di mana Rode dan orang-orang Kristen tempat mereka berdoa. Nah, adik-adik, keesokan harinya ketika Rode membersihkan halaman depan, Rode sedang menyapu, dan Rode mendengar bahwa orang sibuk membicarakan tentang Petrus yang memberitakan Injil. Semua orang heran, bahkan semua orang tercengang mengenai Petrus yang bebas dari penjara. Nah, adik-adik, melihat tersebut, Rode mempelajari satu hal yang sangat penting, yaitu Rode bisa berdoa. Rode berdoa bersama orang-orang Kristen lainnya. Nah, adik-adik, ini cerita sampai di sini. Adik-adik, hal apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita hari ini? Nanti akan dijelaskan oleh Kak Iriman. Apa sih yang bisa kita pelajari dari cerita tersebut? Amin. Nah, adik-adik, tadi kalian sudah mendengarkan cerita dari Kak Tony kan? Pastinya sangat seru. Nah, adik-adik, apa sih yang harus kita lakukan? Nah, tadi kita sudah mendengarkan dari kisah Maria dan Petrus. Nah, dari seorang Maria ini, dia berdoa dengan segenap hati kepada Tuhan untuk menjaga Petrus. Nah, apa yang kita lakukan? Yang
kita lakukan adalah berdoa. Karena Tuhan sangat senang loh kalau kita berdoa adik-adik. Berdoa apa saja? Berdoa apa saja yang kita perlukan. Kita meminta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus sangat senang mendengarkan setiap doa-doa kita loh adik-adik. Nah, jangan lupa berdoa ya adik-adik kepada Tuhan Yesus. Nah, hari ini kakak juga akan memberikan ayat hafalan untuk minggu depan. Jangan lupa dihafalkan ya adik-adik. Mazmur pasal 66 ayat 19. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Sekali lagi adik-adik. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Nah, adik-adik jangan lupa dihafalkan ya. Nah, setelah ini kakak akan mengajak adik-adik untuk berdoa. Yuk kita berdoa. Kita seru nama Tuhan dulu ya adik-adik. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus, oh Tuhan Yesus. Amen. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau mendengarkan setiap doa kami. Tuhan, bawalah kami terus berdoa kepada Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih atas penyertaan-Mu kepada kami semua. Tuhan, bawalah kami terus belajar untuk berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Amin.